Oke guys, kita sudah turun satu lantai dan kita sekarang ada di lantai 5 untuk review tipe kamar yang terakhir, yaitu tipe kamar standar queen. Housekeeping, ternyata tidak ada orang. Nah, ini dia tipe kamar standar queen dengan ukuran bednya 180 kali 200, kurang lebih sama dengan tipe dua kamar sebelumnya, dan warnanya pun juga di warna tembok dari mulai pintu sampai ke kamar mandi ini warnanya biru, kemudian masih menggunakan lantai kayu, dan setelah itu warna tembok lainnya menggunakan warna abu-abu. Jadi kelihatan banget perbedaan warnanya, dan juga kelihatan bersih sekali tempat ini. Kita mau lihat di sini bednya. Nah, bednya ini menggunakan ukuran queen 180 x 200, dan uniknya ternyata ini berlapis-lapis guys. Dan di sini ada matras yang tebal juga. Jadi misalnya anak-anak yang sini mau main-main lompat-lompat, ya kurang nyaman lah karena nggak bisa mantul banget, tapi untuk tidur cocok banget untuk kita yang mau tidur. Terus seperti biasa di bagian sandarannya ini ada colokan 2, dan juga ada lampu ini, lampu kecil yang bisa menemani saat tidur juga, yang bisa dimatikan, menyalakan dari sini. Kemudian ada bantalnya 2, dan nggak ketinggalan juga ada gulingnya. Nah, jarang-jarang kan nemu hotel yang biasanya di kamarnya sudah ada gulingnya. Biasanya kadang harus minta dulu ke staffnya, atau kadang memang nggak nyediain. Dan di Ibis Budget sudah menyediakan 2 buah guling, 2 buah bantal yang nyaman untuk bisa tidur. Dan kita masih di non smoking room. Ini sudah ada tandanya non smoking room, dan sesuai dengan jumlah orangnya, yaitu kamar ini untuk 2 orang. Jadi air mineral yang disediakan pun juga 2 botol. Terus ada tempat tisu dan meja. Mejanya cukup sih kalau misalnya kita mau naruh barang di atas atau di bawah, atau mau kerja di sini bisa, mau make up juga, yang cewek-cewek juga bisa. Tempat sampah juga ada di sini. Dan ini kita lihat view-nya juga masih tentang perkotaan, karena kalau mau nyari view yang pantai silakan Anda ke Bali, bukan di sini tempatnya. Ini view-nya sekitar jalanan di Diponegoro yang rame, tapi juga kalau dilihat dari sini juga nyaman, dan juga pancaran mataharinya langsung masuk ke sini, jadi buat foto juga bagus ini ruangannya. Dan di sini ada area untuk colokan berbagai jenis bisa masuk sini. Dan ini TV, seperti di kamar-kamar sebelumnya juga ada TV yang cukup luas, dan masih menyediakan tampilan untuk menu yang mengingatkan bahwa jangan lupa pesan makanan minuman di sini. Nah, mau pesan caranya gimana? Caranya telepon, masih ada dong teleponnya di sini. Langsung pencet nomor 3 dan pesan makanan minuman kesukaan kalian. Dan cerminnya juga di sini cukup tinggi, jadi bisa langsung melihat ke satu badan kita. Juga disediain hanger 2 di sini. Dan berikutnya kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini juga sama. Temboknya ya warnanya putih ke abu-abuan karena efek dari lampu ini. Dan juga ada satu kontak satu, biasanya untuk hair dryer dan cermin yang membentuk panah. Dan juga disediakan handuk, lalu wastafel, kloset, dan untuk flashnya di sini juga. Dan ini untuk showernya. Dan meskipun hotel budget, tapi juga menyediakan sarana buat teman-teman kita yang beragama muslim untuk wudhu, bisa dilihat. Jadi ibadah bisa dilakukan di mana saja,
dan kapan saja. Oke, kalau gitu di ruangan yang super keren ini harganya berapa sih? Harganya sama dengan tipe yang standar yang sebelumnya, yaitu di 275.000 tanpa sarapan. Kalau mau sarapan 325.000. Oke, penasaran nggak masih ada tempat-tempat lain yang bisa kita review di Ibis Budget ini? Kalau penasaran tetap ikutin terus dan kita langsung lanjutkan video kita. Ya, kembali lagi bersama saya Conan. Tadi Daniel sudah menjelaskan tipe-tipe kamar hotel terakhir tadi. Sekarang kita akan menuju ke tempat meeting yang ada di Hotel Ibis Budget. Sebenarnya nanti ada 2. Yang pertama kita akan review pertama ini adalah, ini namanya apa nih? Semeru, teman-teman. Seperti yang ada di gunung di Malang ya. Terinspirasi sekali ya dia. Terus sebelum masuk ini mungkin kalau aja mau ada meeting, orang mau ada meeting, terus juga mungkin awal-awal mau daftar, mau absen dulu daftar, bisa tempat buat duduk dan mejanya sudah dikasih fasilitasnya seperti ini. Kemudian sebelum mau masuk gitu, kita masih haus, jadi kalau aja meeting nggak usah keluar masuk dari tempat meeting, bisa dikasih tempat minumnya dan gelas untuk minumnya, dan isinya di sini. Jadi tidak perlu bolak-balik teman-teman, nggak perlu naik turun lift, tidak perlu teman-teman. Oke, setelah itu mari kita coba masuk dulu ya. Walaupun tempatnya mungkin nggak segede yang kayak di episode pertama kita itu, ruangan meetingnya, tapi ini tuh kecil tapi compact, bawaannya itu seperti itu. Jadi walaupun kecil gini ukurannya, tapi dia udah dipenuhi sama fasilitas-fasilitas yang mungkin menambah kenyamanan dan juga kebersihan dari ruangan meeting ini sendiri. Terus kalau aja kita lihat ke belakang sini nih, kita bisa dapat pemandangan juga dari kota Surabaya. Sini. Ini pemandangan dari jalan Diponegoro ini. Kalau aja kamu lihat pegunungan ya kamu ke Kota Malang ya. Ya ini. Oke. Kemudian ini juga kursi mejanya ini sudah oke banget, ini buat bisa ngisi berapa orang nih? Sekitar 50-an. 50 atau sampai 100 lebih kita bisa isi. Kemudian kita cuma dikasih fasilitas cuma kursi meja aja. Tidak sampai di situ teman-teman. Yang pertama nih, ini kita pertama ya dikasih mic juga, terus juga kita dikasih mixernya juga nih di sini teman-teman. Ada alat mixernya nih, terus juga ini yang buat mic-nya ini, sinyal mic-nya. Terus juga kita dikasih namanya speaker untuk nanti memperlantang suara kita di dalam ruangan meeting. Terus kita mungkin mau presentasi, masa ya kita cuma tunjukin layar laptopnya gitu? Tidak teman-teman, kita juga dikasih namanya juga layar proyektornya ya. Terus juga selain itu kita juga disediakan juga beberapa stop kontak yang mungkin nanti kita bakal sambungin ke laptop. Jadi kalau aja kita di sini tuh bawaannya nggak seperti di hotel budget yang jadul. Dan juga memang karena hotel ini juga kayak baru lahir 3 atau 4 tahun lamanya, jadi dia cukup 4 tahun teman-teman, 4 tahun dia umurnya. Jadi ini emang termasuk masih baru dan masih fresh. Jadi nggak heran kalau aja kita namanya rasa hotel ini tuh masih bagus gitu, dan dengan harga yang sangat worth it sekali teman-teman. Oke, selanjutnya nanti akan tentang ruangan meeting selanjutnya, Bromo, nanti akan kita lanjutkan oleh teman kita Angel ya. Stay tune teman-teman, saya Conan pamit undur diri. Jadi sekarang kita lanjut untuk ke ruang meeting yang ada di Bromo. Yuk kita cek. Wah, cukup luas ya ruang meeting yang ada di Bromo ini. Di sini ruang meetingnya bisa untuk kapasitas 30 orang. Dan di sebelah kanan saya juga sudah ada tombol lampu cukup banyak. Dan ada remote AC. Di sini juga ada tempat stop kontak yang cukup banyak juga, dan juga ada saklar.
Dan di sini lampunya juga cukup banyak ya, sehingga sangat menerangi untuk ruang meeting room yang ada di Bromo ini. Selain itu juga di sini ada para tamu bisa untuk melihat pemandangan di ruang tamu. Di meeting room ini juga cukup bagus ya, bisa memperlihatkan kota Surabaya yang terletak di Jalan Diponegoro, dan juga ada whiteboard-nya di sini kalau semisal untuk kerja. Dan di sini juga terdapat kursi dan ada ruang panggung yang juga cukup lebar kalau semisal ada yang mau presentasi atau memperlihatkan proyeknya. Dan juga di sini ada ruang untuk parfum, alat parfum kalau untuk sebagai pewangi ya di ruangan ini agar tetap wangi. Dan di sini juga ada wifi, jadi free wifi. Nah, cocok untuk kalau mau kerja-kerja di sini. Oke, segitu dulu untuk ruang meeting yang ada di Bromo. Sekarang kita sudah selesai mereview Hotel Ibis Budget di Ponegoro, dan seperti biasa kita akan melakukan review jujur kita tentang Hotel Ibis Budget di Ponegoro. Hotel kita jujur-jujuran. Karena menurut kita review hotel budget nggak akan lengkap kalau kita nggak ke Ibis Budget. Yang paling terkenal sih menurutku di Surabaya. Kalau orang-orang tanya hotel budget mana nih, pasti yang terbesit adalah Hotel Ibis Budget. Oke, mungkin dari Koran dulu, gimana nih tanggapannya tentang Hotel Ibis Budget? Nah, kalau first impression ya, kalau menurutku ya, Ibis Budget tuh kan anggapannya sudah familiar sekali kita dengar tuh kalau namanya di hotel-hotel yang biasa kita yang ada di Indonesia gitulah. Anggapannya kita pikir tuh kayak Ibis Budget ya udah terkenal pasti ya mungkin harganya mau budget pun ya harganya mahal. Cuman pas kita datengin juga, kita tanya harganya ya sekitar ternyata ya 300. Harga kompetitif sama dengan hotel budget lainnya. Nah, dari aku sih dari segi pelayanan yang diberikan sih, terutama dari pihak kan kita berhubungannya sama pihak sales marketing Hotel Ibis Budget. Nah, dari pihak sales marketingnya sangat menyambut kedatangannya kita, dan juga selama di sana pun kita dipantau terus, ditemani terus, dan nggak cuma sekedar nemani tapi kita juga sampai ngobrol-ngobrol lah seputar tentang hotel, terus ngobrol juga banyak hal. Terus yang paling penting apa? Berkesannya itu kita dibayarin loh teman-teman. Wah, itu Dibayarin buat makan di sana. Biasanya kalau aja kita di hotel-hotel sebelumnya yang kita datengin, bukan maksudnya kita membedakan, cuman dia punya kelebihannya itu nggak sekedar pelayanan hospitality-nya itu nggak cuma yang tertera di tulisan sana yang sudah ditulis, bukan cuma sekedar SOP, tapi ya juga memang personnya memang menunjukkan true hospitality. Walaupun di luar dari kita ngerjain tugas sana, benar-benar emang genuine hospitality, kita sampai dibayarin. Itu menurut kita memang menjadi nilai plusnya kita, alasan kenapa ini termasuk menurutku pribadi paling bagus yang sudah ku alami. Selain dari itu juga, kalau menurut kamu Daniel, gimana kalau tentang fasilitas kamarnya, meeting roomnya, menurut kamu gimana? Menurutku fasilitas kamarnya oke. Jadi ada tuh hotel-hotel yang sebelum ini kita review yang kamarnya tuh data waktu kita masukin sempit banget, jadi ruang untuk kita geraknya masih ya susah lah. Nah, dan di Hotel Ibis Budget ini yang aku lihat fasilitas kamarnya tuh untuk hotel budget sangat lengkap, sangat memenuhi keinginan orang-orang yang berkunjung ke sana ya, untuk tidur, untuk mandi sudah lengkap, ada TV-nya juga. Terus ada tadi pemandangan itu juga menurutku menarik juga. Nah, terus aku waktu masuk kamarnya itu, waktu aku lihat kayak hotel semacam kamar hotel bintang 4 tapi versi kecil gitu loh. Karena dari fasilitasnya oke, kamar mandinya juga apalagi masih kelihatan
kelihatan baru lah bangunannya. Terus mungkin ya ada sih beberapa hal yang aku lihat masih Perlu ada ruang Iya. untuk improve. perlu diperbaiki. Tadi ada di bagian AC sentralnya, mungkin masih ada rongga-rongganya tuh ada yang nggak presisi gitu loh, jadi perlu diperbaiki. Terus di kamar mandi juga aku sempat lihat ada beberapa bagian tuh yang berkarat, cuman ya memang kalau kita nggak merhatiin banget nggak kelihatan, tapi itu mungkin bisa jadi pelajaran juga. Ya, kalau bahkan aku sendiri juga emang bener nggak lihat sih kalau itu. Emang overall dia memang termasuk bener-bener true meaning of budget hotel. Aku pernah ngomong lagi, tapi ini aku ngomong sekali lagi. Ini juga termasuk true meaning budget hotel, teman-teman. Terus kenapa sih kita kalau aja kita coba pikir-pikir, kenapa sih alasannya dia bisa jadi hotel tuh punya pelayanan yang bagus, fasilitasnya tetap terjaga, tetap juga namanya juga semua itu kayak kita bisa lihat itu emang tertata banget hotelnya. Dan juga memang bangunannya benar-benar dijaga, dirawat dengan baik. Kenapa sih alasannya? Aku menemu ada 2 alasan. Satu tuh ya salah satunya dia tuh masih termasuk hotel baru, sekitar 4 tahun baru bangun. Dan kedua, yang menurutku yang esensinya, dia tuh IBIS itu sudah merupakan manajemen industri perhotelan multinasional yang sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, dan di Indonesia sudah ada bertahun-tahun lamanya. Jadi sudah menyatu dengan Indonesia, terus juga jadi manajemennya juga sudah berpengalaman, jam terbangnya sudah tinggi, jadi sudah sangat familiar dengan namanya industri perhotelan itu sendiri. Jadi kenapa manajemennya tetap mantap, manajemen perhotelannya mantap, terus juga servisnya mantap, semuanya mantap. Ya karena orang-orang yang dipilih juga bagus, dilatihnya bagus, cara pembersihannya juga tetap bagus, ya karena sudah lama di prosesnya. Menurutku seperti itu. Ya, dan juga kelebihannya nih, salah satunya, setiap kita masuk ruangan, setiap kita mau ke kamar, ke meeting room, selalu itu sih menurutku yang namanya AC dalam hotel kan menurutku bagian memakan listrik yang cukup banyak ya. Tapi setiap kita masuk, walaupun kita cuman review sekitar 4 menit 5 menit, tapi mereka rela gitu loh, rela untuk menyalakan AC-nya. Padahal menurut kita sih nggak perlu, maksudnya nggak perlu sih sampai harus nyalakan AC, karena ya cuman bikin video gitu loh. Tapi ternyata sama pihak dari hotel menyalakan AC-nya, dan kelihatan gitu loh hospitality-nya juga oke banget. Secara personal kita tersentuh personal itu. Ya, padahal kita bukan tamu yang menginap, tapi diperlakukan seperti kita ini tamu yang menginap. Kita bukan tamu yang menginap, kita bukan orang yang membayar tempat sana. Nah. Kita hanya berjanji untuk ketemu dan juga buat video. Iya. Siapa kita ya? Kita mahasiswa tanggal tua sekarang. Iya. Ya gitu. Oke, gitu aja. Dan ini ya, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah berada di akhir-akhir episode kita bikin tugas video ini. Ya, akhir seri. Mungkin nanti di video selanjutnya ya, kita mau buat ranking. Nanti sampai 1 hotel terakhir ini mungkin kita akan review. Kalian mungkin penasaran mau hotel mana? Ya nanti stay tune tetap teman-teman. Ya, karena kita masih ada 1 hotel lagi. Ya. Karena kita tidak mau mengulang di pelajaran ini. Ya. Kita pengen selanjut terus ya. Betul. Mungkin selesai nanti di 2 video terakhir nanti ada. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu di video berikutnya. Dan saya Daniel Christian. Saya Conan Ferdinand, pamit undur diri. Dadah.